Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi di channel Bang Soal Lengkap. Kali ini kita akan membahas soal UKK IPS kelas 5 semester 2 kurikulum 2013. Sebelum kita mulai, jangan lupa teman-teman cek dulu apakah sudah subscribe di channel ini atau belum. Yuk, klik dulu tombol subscribe dan nyalakan loncengnya supaya teman-teman mendapat info terbaru dari kami. Baiklah, kita mulai. Ini ada soal IPS, kita bagi menjadi dua part. Soal pilihan gandanya ada 30 nomor. Kita mulai dengan bagian pertama 1 sampai nomor 15. Ya, kita mulai. Nomor 1. Kerajaan Majapahit mencapai puncak kejayaan pada masa pemerintahan Raja titik-titik. A. Wijaya, B. Jayanegara, C. Hayam Wuruk, D. Kertanegara. Kita tahu pada masa kerajaan Raja Hayam Wuruk, Majapahit mencapai puncak kejayaan. Hal ini karena Pati Gajah Mada yang berhasil mewujudkan Sumpah Palapa menyatukan Nusantara. Oke, lanjut dengan nomor 2. Tujuan utama didirikannya VOC adalah titik-titik. A. Untuk menghindari pedagang asing dari bangsa lain, B. Untuk melindungi pedagang pribumi, C. Untuk membeli rempah-rempah di Nusantara, D. Untuk memenangkan persaingan dagang dan mendapatkan keuntungan yang sebesar-besarnya. VOC didirikan untuk memonopoli perdagangan di Nusantara oleh Belanda. Nah, jadi tujuan monopoli itu memenangkan persaingan dagang dan mendapat keuntungan yang sebesar-besarnya. Jawabannya adalah D. Lanjut ke soal nomor 3. Pemimpin Belanda yang memperkenalkan sistem Landgrant atau pembayaran sewa tanah adalah titik-titik. A. Jan Pieters Jonkun, B. Herman Willem Daendels, C. Verboot, atau D. Raffles. Jadi pada saat Belanda menguasai Indonesia, terjadi kekuasaan oleh Inggris, yaitu oleh Raffles. Raffles karena di Inggris terkenal dengan sistem tuan tanahnya, dia memperkenalkan sistem pembayaran sewa tanah sehingga diadopsilah ke sistem di Indonesia. Oke, lanjut ke soal nomor 4. Seorang pemimpin Belanda yang mengemukakan tentang politik etis adalah titik-titik. A. Jacob van Eyck, B. Jenderal van de Kock, C. Jenderal Kohler, C. De Van Deventer. Nah, di sini ada C. De Van Deventer. Dia memperkenalkan sistem politik etis kepada bangsa kita. Selanjutnya, nomor 5. Penjajahan Belanda di Indonesia berakhir dengan penyerahan Belanda kepada Jepang di titik-titik. A. Linggarjati, B. Kalijati, C. Banten, D. Tarakan. Ternyata Belanda menyerahkan kekuasaan kepada Jepang terjadi di Kalijati. Jawabannya adalah B. Lanjut ke soal nomor 6. Panglima militer yang menandatangani penyerahan Belanda tanpa syarat kepada Jepang pada tanggal 8 Maret tahun 1942 adalah titik-titik. A. Terpurten, B. Imamura, C. Kumakichi Harada, D. Terauchi. Jawaban yang tepat adalah Imamura. Jawabannya B. Oke, lanjut ke soal nomor 7. Berikut ini yang bukan hasil dari konferensi meja bundar adalah titik-titik. A. Indonesia akan membentuk negara serikat. B. Belanda akan menarik pasukannya secara bertahap. C. Belanda menyerahkan dan mengakui kedaulatan Indonesia tanpa syarat. D. Republik Indonesia Serikat atau RIS harus menanggung semua hutang Belanda. Nah, ini A, B, dan C benar adalah hasil perjanjian atau hasil konferensi meja bundar. Sedangkan D, RIS harus menanggung semua hutang Belanda, ini bukan hasil KMB. Jadi jawabannya D. Lanjut ke soal nomor 8. Negara di bawah ini yang pertama kali mengakui kedaulatan Republik Indonesia adalah titik-titik.
A. Mesir, B. India, C. Pakistan, D. Malaysia. Nah, negara yang mengakui pemerintahan kedaulatan RI adalah yang pertama kali adalah Mesir dengan presidennya Gamal Abdel Nasser waktu itu. Dia bekerja sama dengan Soekarno sampai mendirikan gerakan non-blok pada masanya. Kemudian nomor 9. Tokoh pemimpin dalam perjuangan mempertahankan kemerdekaan di Sulawesi adalah titik-titik. A. Sultan Hasanuddin, B. Sultan Alauddin, C. Robert Walter Monginsidi, D. Thomas Matulesi. Nah, jawaban yang paling tepat adalah Robert Walter Monginsidi, C. Oke, lanjut ke nomor 10. KTN atau Komisi Tiga Negara adalah komisi bentukan PBB yang menjadi perantara Indonesia dengan Belanda dalam titik-titik. A. Perjanjian Renville, B. Perjanjian Linggarjati, C. Perjanjian Rumroyen, D. Konferensi Meja Bundar. Ini bukan meja bindar tapi meja bundar. Nah, pada saat perjanjian Renville, PBB menunjuk supaya Indonesia dan Belanda menunjuk salah satu negara menjadi perwakilan atau perantara dalam persatuan yang terjadi. Indonesia memilih Australia sedangkan Belanda memilih Belgia, sehingga dibentuklah KTN, Komisi Tiga Negara. Jadi perjanjian yang dimaksud adalah perjanjian Renville. A. Oke, selanjutnya nomor 11. Ingat, ini ada part 1, kita akan mulai sampai soal nomor 15. Nomor 11 tentang sumber daya alam ya. Di bawah ini yang termasuk flora Indonesia bagian barat adalah titik-titik. A. Kelapa sawit, Rafflesia, Pinus. B. Kelapa sawit, Pinus, cengkih. C. Lada, cengkih, bakau. D. Kelapa sawit, lada, bakau. Nah, untuk flora artinya tanaman atau tumbuhan di Indonesia bagian barat. Ini termasuk Indonesia bagian barat itu Sumatera, Jawa, Kalimantan bagian barat. Nah, biasanya di sana tanaman yang tumbuh banyak adalah kelapa sawit. Bunga Rafflesia itu banyak di di Sumatera, dan Pinus. Kalau kayak lada, cengkih, dan bakau itu banyak di Sulawesi. Jadi jawaban yang tepat untuk flora Indonesia bagian barat adalah kelapa sawit, Rafflesia, dan Pinus. Lanjut ke soal nomor 12 mengenai kebudayaan Indonesia. Lagu yang berasal dari Provinsi Jambi adalah titik-titik. A. Surilang, B. Injit-injit semut, C. Angin mamiri, D. Sapu tangan Bapuncu Ampat. Nah, yang paling benar adalah injit-injit semut. Ini teman-teman untuk mempelajari budaya Indonesia, teman-teman boleh lihat di Ensiklopedia Indonesia atau bisa juga membaca di buku tematiknya ya. Lanjut ke soal nomor 13. Berikut adalah fauna tipe Asiatis adalah titik-titik. A. Komodo, B. Anoa, C. Gajah, D. Cendrawasih. Yang dimaksud dengan fauna tipe Asiatis adalah hewan atau binatang yang bisa kita temui di benua Asia atau mirip dengan penampakan binatang yang ada di benua Asia. Contohnya gajah, harimau, badak, dan lain-lain. Nah, di sini salah satunya adalah gajah. Jadi jawabannya adalah C. Lanjut ke soal nomor 14. Tokoh yang merumuskan teks proklamasi kemerdekaan Republik Indonesia adalah titik-titik. A. Insinyur Soekarno, Dr. Andes Muhammad Hatta, dan Mr. Ahmad Subarjo. B. Insinyur Soekarno, Sayuti Melik, dan Dr. Muhammad Hatta. C. Soekarni, Sultan Syahrir, dan Dr. Andes Muhammad Hatta. D. Wikana, Yusuf Kunto, dan Sultan Syahrir. Baik, kita akan analisis peranan masing-masing tokoh. Yang pertama, Wikana, Yusuf Kunto, Soekarni, dan Sultan Syahrir adalah golongan muda. Sayuti Melik adalah orang yang mengetik teks proklamasi.
Nah, sedangkan yang merumuskan atau menyusun teks proklamasi ada 3 orang. Insinyur Soekarno, Muhammad Hatta, dan Mr. Ahmad Subarjo. Jadi jawabannya adalah A. Nomor 15, para pendiri Indische Partij lebih dikenal dengan istilah titik-titik. A. 4 serangkai, B. 3 serangkai, C. golongan muda, D. Trikoro Darmo. Nah, ini disebutnya pendiri IP atau Indische Partij adalah 3 serangkai. Jawabannya B. Nah, kita mulai dengan nomor 16. Tokoh pemimpin perlawanan di Singaparna, Jawa Barat bernama titik-titik. A. Kiai Haji Abdurrahman Wahid, B. Kiai Haji Jenal Mustafa, C. Kiai Haji Ahmad Dahlan, D. Kiai Haji Jenal Arifin. Yang paling tepat adalah Kiai Haji Jenal Mustafa. Bahkan di Tasikmalaya didirikan Tugu Kiai Haji Jenal Mustafa di Bundaran ya. Oke, lanjut ke soal nomor 17. Tokoh yang menandatangani naskah pengakuan kedaulatan Indonesia oleh Belanda di Jakarta pada tanggal 27 Desember tahun 1949 adalah titik-titik. Jadi pada saat itu ada 2 tempat hasil KMB, ada di Belanda dan di Indonesia. Yang ditanyakan di soal ini adalah tokoh yang menerima di Indonesia atau di Jakarta. A. Insinyur Soekarno, B. Muhammad Hatta, C. Adam Malik, D. Sultan Hamengkubuwono ke-9. Nah, untuk di Belanda sendiri, pengakuan kedaulatan Republik Indonesia diterima oleh Muhammad Hatta, diserahkan oleh Ratu Juliana pada saat itu. Sedangkan untuk di Indonesia, penandatanganan naskah perwakilan Indonesia diwakili oleh Sri Sultan Hamengkubuwono ke-9. Jadi jawabannya adalah D. Nomor 18. Salah satu perundingan dengan Belanda yang hasilnya dipandang sangat merugikan pihak Indonesia adalah perundingan titik-titik. A. Renville, B. Linggarjati, C. Rumroyen, D. Meja Bundar. Nah, yang sangat merugikan pada saat itu adalah perundingan Linggarjati karena wilayah Indonesia menjadi sangat sempit. Lanjut ke soal nomor 19. Berikut ini yang bukan merupakan hasil dari perjanjian Rumroyen adalah titik-titik. A. Penghentian tembak-menembak antara Indonesia dan Belanda. B. Pengembalikan pemerintahan RI ke Yogyakarta. C. Pembebasan ini terlalu banyak. Pembebasan para pemimpin Republik Indonesia yang ditahan Belanda. D. Segera mengadakan konferensi inter-Indonesia. Nah, perjanjian Rumroyen nomor A, B, dan D jawabannya betul hasil perundingannya. Namun, yang bagian C ini bukan hasil perundingan Rumroyen. Yang ditanyakan yang bukan, jadi jawabannya adalah C. Nomor 20. Indonesia terletak di antara 2 benua. Hal tersebut menunjukkan letak Indonesia secara titik-titik. A. Astronomis, B. Geografis, C. Garis lintang, D. Yuridis. Nah, kalau di antara 2 benua dan samudra disebutnya letak geografis. Jadi jawabannya adalah B. Lanjut ke soal nomor 21. Perlawanan terhadap VOC di Banten dipimpin oleh titik-titik. A. Sultan Hasanuddin, B. Thomas Matulesi, C. Sultan Ageng Tirtayasa, D. Pangeran Diponegoro. Nah, kita cek satu-satu. Sultan Hasanuddin melawan VOC di Makassar atau Sulawesi. Thomas Matulesi atau kita kenal dengan Kapiten Patimura, dia juga di Maluku, Ambon. Kalau Pangeran Diponegoro melawan VOC Belanda, dia dari Jawa Tengah. Di Banten dipimpin oleh siapa? Oleh Sultan Ageng Tirtayasa. Jawabannya adalah C. Lanjut ke soal nomor 22.
Tokoh pemuda yang mengusulkan penandatanganan teks proklamasi adalah titik-titik. A. Yusuf Kunto, B. Sultan Syahrir, C. Soekarni, D. Latif Hendraningrat. Nah, pada saat itu ada tokoh pemuda yang mengusulkan supaya Soekarno-Hatta menandatangani teks proklamasi atas nama bangsa Indonesia. Pemuda yang dimaksud namanya hampir sama dengan Soekarno, yaitu Soekarni. Jawabannya C. Nomor 23. Puncak pertempuran yang terjadi di Surabaya antara arek-arek Surabaya melawan tentara sekutu terjadi pada tanggal titik-titik. A. 25 Oktober, B. 10 November tahun 1945, C. 10 November tahun 1946, D. 17 Agustus 1945. Ada dua angka atau dua tanggal yang sama tapi berbeda tahun, yaitu 10 November tahun 45 dan 10 November tahun 46. Nah, pertempuran Surabaya ini dimaksudkan untuk melawan tentara sekutu yang ingin menjajah Indonesia kembali. Pada saat itu Indonesia sudah merdeka. Indonesia merdeka pada tahun 45. Jadi jawaban yang tepat adalah B, 10 November tahun 1945. Tanggal ini diperingati sebagai Hari Pahlawan Nasional. Oke, nomor 24, dilanjut. Yang merupakan anggota panitia 9 adalah titik-titik. A. Mr. Ahmad Subarjo dan W.R. Supratman. B. W.R. Supratman dan Kiai Haji Mas Mansur. C. Mr. Ahmad Subarjo dan Kiai Haji Wahid Hasim. D. Kiai Haji Wahid Hasim dan Kiai Haji Mas Mansur. Nah, kita harus mengetahui dulu. Yang bukan anggota panitia 9, yang bukannya W.R. Supratman, bukan, dia pencipta lagu. Mas Mansur juga bukan. Nah, terus Wahid Hasim benar. Nah, ketika ada Mas Mansur itu salah. Nah, kita lihat mana yang salah, bagian yang tidak ada merahnya. Jadi yang benar adalah Mr. Ahmad Subarjo dan Kiai Haji Wahid Hasim. Jawaban yang tepat adalah C. Kita beri tanda hitam dulu semuanya. Nah, kita beri tanda merah jawaban yang benar. Oke, lanjut ke soal nomor 25. Piagam Jakarta disahkan pada tanggal titik-titik. A. 1 Juni tahun 1945, B. 22 Juni tahun 1945, C. 5 Juni tahun 1945, D. 17 Juli tahun 1945. Jawaban yang tepat adalah A. 1 Juni tahun 1945. Ini disahkan pada disebutnya hari Hari Pancasila ya. Oke, nomor 26. Agresi militer Belanda terjadi pada tanggal yang ke-1 A. 21 Juli tahun 1947, B. 19 Desember tahun 1947, C. 21 Juli tahun 1948, dan D. 19 Desember tahun 1948. Nah, agresi militer Belanda terjadi pada yang ke-1 itu Juli, 21 Juli tahun 1947. Oke, nomor 27. Belanda mengakui kedaulatan bangsa Indonesia pada tanggal titik-titik. A. 27 Desember tahun 1947, B. 27 Desember tahun 1948, C. 27 Desember tahun 1949, D. 27 Desember tahun 1950. Nah, jawaban yang tepat ini adalah pelaksanaan KMB terjadi pada tahun 1949, tanggalnya 27 bulan Desember. Jadi, Indonesia merdeka tahun 45, diakui oleh Belanda tahun 49. Perjuangan kita 4 tahun mempertahankan kemerdekaan, ya. Selanjutnya nomor 28,
Makna proklamasi kemerdekaan 17 Agustus tahun 1945 adalah titik-titik. A. Puncak perjuangan bangsa Indonesia. B. Puncak persatuan dan kesatuan bangsa. C. Awal pembangunan tanah air Indonesia. D. Berakhirnya perjuangan mengusir penjajah. Yang paling tepat makna proklamasi adalah puncak perjuangan bangsa Indonesia. Nomor 29, tindakan para pejuang Indonesia untuk masa kosong setelah Jepang menyerah kepada sekutu adalah titik-titik. A. Mengamankan daerah Rengas Dengklok. B. Mempersiapkan kemerdekaan secara matang. C. Bekerja sama dengan sisa tentara Jepang yang ada. D. Membentuk negara Indonesia Serikat. Yang paling benar adalah mempersiapkan kemerdekaan secara matang. Jawabannya B. Nomor 30, nomor terakhir kita baca. Setelah kemerdekaan Indonesia, Belanda ingin kembali ke tanah air sehingga terjadilah pertempuran di berbagai daerah. Salah satunya adalah pertempuran Margarana di Bali yang dipimpin oleh titik-titik. A. I Gusti Ketut Jelantik. B. I Gusti Ngurah Rai. C. Untung Suropati. D. I Gusti Ngurah Agung. Nah, nama pahlawan yang memimpin perjuangan mempertahankan kemerdekaan Indonesia di Bali adalah I Gusti Ngurah Rai. Namanya diabadikan menjadi nama bandara. Sudah selesai nomor 1 sampai nomor 30. Semoga bermanfaat. Jangan lupa share, like, dan subscribe di channel ini ya teman-teman. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.